أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كفى بالله عليما. فقد قال تعالى في القرآن الكريم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فقال أيضا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan benda-benda di dunia ini ada yang berharga, ada yang murah, ada yang sedang. Ini Allah Subhanahu wa taala jadikan. Jadi kalau menurut pandangan manusia, intan, berlian, emas, perak, uang, itu adalah benda yang berharga menurut pandangan manusia. Dan di kalangan sahabat pun seperti itu juga, menganggap intan, berlian, emas benda yang paling berharga. Maka memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah yang paling sebaik-baik perhiasan yang paling bagus kami simpan di rumah kami?" Maka Nabi bersabda, "Al-mar'atus sholihah." Al-mar'atus sholihah, yaitu wanita solehah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu orang wanita solehah zahir dan batinnya lebih baik daripada 70 wali Allah. Kedudukan doanya pun lebih baik daripada doanya 70 wali Allah. Maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi mengatakan, Nabi ini bukan berbicara sekehendak hatinya, tetapi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Perbuatan, penglihatan, pembicaraan, itu semuanya wahyu dari Allah. Siapa itu al-mar'atus solehah? Wanita solehah, wanita bercadar? Bukan juga. Wanita yang pakai purdah? Bukan juga. Cadar ini bukan lambang wanita solehah, tetapi ini lambang Islam.
Orang Islam itu menutup aurat. Kalau tidak menutup aurat, itu bukanlah orang Islam, bukanlah pakaian orang Islam, tetapi itu pakaian daripada di luar orang Islam. Jadi Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang bercadar, orang berpurdah, bukanlah ini lambang wanita solehah. Tetapi lambang wanita soleha, hari muliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dia takwa kepada Allah, menggantungkan harapannya sempurna kepada Allah. Tidak ada sedikit pun kebergantungannya kepada bapaknya, kepada anaknya, kepada suaminya, tidak. Maka dia sempurna menggantungkan harapannya kepada Allah. Inilah ciri wanita soleha yang pertama. Dan yang kedua, menjaga amal di dalam rumah. Almarhum Ustadz Lufti pernah dia bayan. Ini mufti beliau. Satu orang wanita bercadar, tapi naik kendaraan, naik minimarket ke minimarket, dari toko ke toko, dari pasar ke pasar. Ada satu orang wanita tidak pakai purdah, tidak pakai cadar, tetapi dia mendiam di rumahnya, tidak banyak keluar rumah. Dia mengatakan wanita yang tidak bercadar, yang banyak waktunya mendiami di rumah, jauh lebih baik daripada wanita bercadar tapi berkeliaran di luar rumah. Satu orang wanita yang tidak bercadar tetapi lebih banyak waktunya menghabiskan masa di dalam rumah, beliau mengatakan ini mufti. Mufti ini di kepalanya 10.000 hadis. Lebih baik daripada satu orang wanita bercadar tapi keluar masuk minimarket, berkeliaran di jalan-jalan, berkeliaran di pasar. Yang kedua, wanita, ciri-ciri wanita soleha itu dia menjaga amal. Satu orang wanita yang dia menjaga amalnya, tawajuh, yakin kepada Allah, maka contohnya sudah ada. Apa contohnya? Maryam alaihi salatu wassalam. Menjaga amal, banyak waktu di dalam rumah, maka doanya dikabulkan. Nabi saja heran. Musim dingin, makanan musim panas ada di kamar Maryam. Musim panas, makanan musim dingin ada di kamar Maryam. Inna laki hadza, ini makanan dari mana? Qala min indillah, ini makanan dari Allah. Tak perlu asbab. Menjaga amal. Ini ciri-ciri wanita solehah. Bukan cadar itu bukan lambang wanita solehah, bukan. Tapi itu lambang wanita muslim. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjaga amal. Kedudukan doa satu orang wanita ini maka lebih baik daripada 70 wali Allah. 40 hari 40 malam satu orang wanita tidak melihat laki-laki yang bukan muhrim dan tidak dilihat oleh laki-laki yang bukan muhrim, maka doanya dikabulkan oleh Allah. 40 hari 40 malam satu orang wanita tidak melihat laki-laki yang bukan muhrim dan tidak dilihat oleh laki-laki yang bukan muhrim, maka doanya dikabulkan oleh Allah.
Kenapa seperti ini, Ibu? Kita mau sampaikan karena setiap suami kita mau keluar, maka 75 bahkan 90% itu masalahnya tafakur. Kalau laki-laki ini doanya susah dikabulkan karena dia banyak waktunya di luar rumah. Banyak matanya melihat maksiat. Bukan sengaja melihat maksiat, tetapi karena mata digunakan untuk melihat, tetapi mau tidak mau terlihatlah maksiat. Satu orang laki-laki memandang wanita yang bukan muhrim, terlihat terkadang pakaiannya membuka aurat, maka walaupun dia sholat tahajud pada malam hari, baca Al-Quran, zikir satu malaman, maka nurnya hilang, maka doanya pun tidak lagi dikabulkan Allah. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka penting takwa kepada Allah, yakin yang benar kepada Allah. Putuskan hubungan dengan siapa saja, sempurnakan ketawajuhan kepada Allah. Hanya Allah lah segala-galanya. Selain daripada Allah tidak bisa berbuat apa-apa. Yang mendatangkan manfaat adalah Allah, yang mendatangkan mudarat adalah Allah. Suami, anak, tetangga, saudara, andai tolan tidak akan bisa memberikan manfaat kepada kita tanpa izin Allah. Kalaupun mereka memberikan manfaat kepada kita, itu pun dasar datang izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wanita ini bila tidak ada 3 perkara, maka dia hina di pandangan manusia. Yang pertama, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila wanita ini jelek, maka harganya rendah di pandangan manusia. Kalau dia jelek. Kemudian yang kedua, kalau wanita ini miskin, lebih rendah lagi. Lebih rendah lagi nilainya di sisi manusia. Kemudian dari keturunan orang yang tidak baik-baik. Kalau dia mandul, maka tak ada laki-laki yang mau nikah dengan dia. Rendah kedudukannya. Apabila 3 perkara ini ada pada diri dia. Tetapi apabila 3 perkara ini ada pada wanita, dia cantik, kemudian keturunan orang yang subur, kemudian muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian keturunan orang kaya, maka kedudukannya agak lebih mulia di pandangan manusia. Tetapi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa orang yang tidak kenal dengan Rabi'ah Al-Adawiyah rahmatullah alaih, sampai sekarang namanya tetap diabadikan, sering disebut-sebut. Satu orang wanita yang soleha, wanita yang takwa kepada Allah. 3 perkara ini ada pada diri dia. Cantik, dia bukan cantik, dia hitam, keturunan orang Ethiopia. Kemudian dia tidak mandul, tidak punya keturunan, suaminya meninggal waktu muda. Yang ketiga, dia tidak punya apa-apa, tinggal di gubuk derita, tak punya keluarga, tak punya sanak famili. Tetapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah berabad-abad lamanya Rabi'ah Al-Adawiyah meninggalkan dunia, tetapi namanya tetap harum sampai sekarang. Datang satu orang ulama besar, Hasan Basri rahmatullah alaih, tampan wajahnya punya nur, bercahaya,
hafiz alim, ribuan hadis di kepalanya. Orang alim besar datang melamar kepada Rabi'ah al-Adawiyah yang kulitnya hitam legam, rambutnya keriting. Orang miskin tinggal di gubuk derita. Datang satu orang ulama besar dari keturunan bangsawan Hasan Basri rahmatullahi untuk melamar daripada Rabi'ah al-Adawiyah. Apa kata Rabi'ah al-Adawiyah? Wahai Syekh, sebelum aku menerima lamaranmu, aku menanyakan 3 perkara kepada kamu. Kalau 3 perkara ini kamu bisa memastikan pada diri saya akan mau nikah dengan kamu. Apa itu 3 perkara? Yang pertama, kalau aku meninggal dunia nanti, apakah kira-kira aku bisa meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khotimah? Aku tidak tahu, kata Hasan Basri rahmatullahi. Dan yang kedua, apabila aku dimasukkan ke dalam kubur, apakah kira-kira aku selamat daripada azab kubur? Aku juga tidak tahu, kata Hasan Basri rahmatullahi. Tapi kamu kan ulama, punya karomah. Iya, tidak, saya tidak tahu. Dan yang ketiga, kalau aku nanti ditimbang catatan amalku di mizan pengadilan yang paling adil di Rabbul Jalil, dihadiri oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kira-kira catatan amalku diberikan kepadaku dari tangan kanan apakah dari tangan kiri? Hasan Basri rahmatullah mengatakan, aku juga tidak tahu. Kalau kamu tidak tahu, maka biarlah aku memikirkan yang 3 perkara ini. Pergilah kamu pulang. Begitu dimuliakan Allah Subhanahu. Keimanan dan ketakwaan ini adalah mulia di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang mulia di sisi Allah bukan orang yang mempunyai benda-benda dunia ini, bukan. Tetapi orang yang betul takwanya, betul amalnya, inilah orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu. Hari ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur, alhamdulillah, dengan asbab kerja dakwah Allah Subhanahu wa taala kenalkan kepada suami-suami kita. Suami-suami kita bawa kita keluar di jalan Allah. Akhirnya kita sedikit demi sedikit datanglah keinginan, semangat dalam hati kita untuk menutup aurat. Jadi wanita yang bercadar, wanita yang tutup aurat, wanita yang pakai jilbab besar, wanita yang alhamdulillah mempunyai pakaian orang Islam. Tapi ini bagian daripada yang kecil. Tetapi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekalipun wanita hari ini sudah bercadar, sudah jaga sholat di awal waktu, tetapi belum tentu wanita ini taat kepada suaminya. Apabila satu orang wanita tidak taat kepada suaminya, sujud dia, tempat sujudnya, ibadahnya lekuk, tetapi ketika dia meninggal dunia tidak ridho suaminya kepada dia, maka diharamkan baginya masuk surga. Haram. Satu orang wanita yang pulang suaminya kerja, maka dia mengusuk suaminya tanpa diperintah, maka dia mendapatkan pahala 7 tolak emas. Tetapi apabila dia memijit-mijit suaminya, diperintah oleh suaminya, maka cuma dapat 7 tolak perak. Maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penting taat kepada Allah, menjaga amal-amal dalam kehidupan kita, amal fardu, amal sunnah. Ini bagian daripada agama. Tetapi ini baru separuh. Separuhnya lagi taat kepada suami.
Ketaatan kepada suami ini adalah harga mati. Harga mati. Satu orang wanita penghulu surga, Fatimah radhiyallahu anha, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, "Wahai Fatimah, kalau kamu mau pergi melihat wanita ahli surga, maka pergilah kepada istrinya Bilal radhiyallahu anhu." Jadi muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dia pergi ke sana, bersilaturahmi, membawa anaknya Hasan. Maka dia mau melihat amal wanita ini. Maka dia mengatakan, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Siapa di luar?" "Saya Fatimah, putri Rasulullah." Sebentar, maka dia lihat tengok keluar, ada anak kecil. Maka dia mengatakan, "Wahai Fatimah, saya minta maaf. Ketika suami saya tadi pergi berpesan kepada saya, tidak boleh dimasukkan laki-laki ke rumah saya yang bukan muhrim." Maka Fatimah mengatakan, "Ini kan anak kecil." "Iya, walaupun anak kecil, tetapi suami saya mengatakan laki-laki." Tak ada dikatakan laki-laki, anak kecil maupun dewasa, nggak ada diceritakan. Begitulah taatnya kepada suaminya. Apabila suaminya pulang daripada di mana berjihad, maka dia telah menyiapkan air minum, kain lap, pakaian, dan cambuk. Maka Fatimah radhiyallahu anha pergi lagi, pulang mengantarkan pakaiannya, mengantarkan anaknya Husain ke rumah. Maka dia balik lagi, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Maka ditengok, tak ada bawa anak laki-laki, maka dipersilakan masuk. Diperhatikan di dalam rumahnya tak ada apa-apa. Yang ada air putih, yang ada kain lap, kemudian air putih segelas, kain lap, kemudian ada rotan cambuk. Maka Fatimah radhiyallahu anha mengatakan, "Wanita penghulu surga ini, wahai ini saudariku, ini untuk apa? Air ini untuk apa? Kain lap ini, anduk ini untuk apa? Kemudian cambuk ini untuk apa? Nanti kalau suami saya pulang, maka saya akan lap seluruh pakai badannya, keringat-keringatnya. Kemudian akan saya persilahkan dia minum. Saya akan suapkan dia minum ke mulutnya. Akan saya apakan gelas ke mulut. Kemudian saya bertanya kepada suami saya mau mandikah ataukah mau beristirahat? Kalau suami saya mau mandi, maka saya buka pakaiannya, maka akan saya panaskan air, maka akan saya mandikan kalau suami saya mau mandi. Tapi kalau dia mau mandi sendiri, maka dia mandi sendiri. Lalu ini rotan untuk apa? Setelah saya melayani suami saya dengan baik, maka saya akan bertanya kepada suami saya, "Wahai suamiku, ini rotan. Kalau ada pelayanan saya yang kurang berkenan di hatimu, maka pukullah." Ibu-ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup di dunia ini yang kita cari adalah ridho Allah. Tak ada yang lain. Sedikit pun tidak ada yang lain. Keridhaan Allah, waridwanum minallah. Keridhaan Allah lah target akhir hidup kita. Target akhir daripada kehidupan ini ridho Allah Subhanahu. Maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka tak ada jalan lain terkecuali dengan jalan agama. Sementara muliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk datangnya agama kepada diri kita ini tertibnya satu saja, satu jalan, tidak ada jalan lain. Ke Roma yang ada jalan 3, darat, laut, udara. Ada 3 jalan. Tetapi menuju surga tak ada jalan. Hanya satu-satunya jalan, mentaati Allah dan Rasulnya, yaitu mana bisa kita taat kepada Allah dan Rasulnya kalau tidak ada iman.
Maka untuk datangnya keyakinan agama yang sempurna kepada diri kita, tertibnya cuma satu. Ayat itu apa? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Hanya satu-satunya jalan. Tak mungkin sesuatu yang pasti, tidak akan mungkin datang agama ke dalam kehidupan kita dengan bersenang-senang. Tak ada. Tidak ada yang memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak akan mungkin datang agama, keyakinan yang benar, amal yang benar pada diri kita ini dengan di atas kita bersenang-senang. Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agama ini adalah usaha. Usahanya berjuang, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, usaha agama ini adalah berpisah antara suami dengan istri, sementara antara anak dengan orang tua. Itu agama, usaha agama. Kalau menurut kita dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini menurut hawa nafsu kita, bersamalah kita terus senantiasa dengan suami kita, dengan anak-anak kita. Tak perlu lagi kita antarkan anak kita ke pondok, berpisah, bersedih hati. Gak perlu lagi kita berpisah dengan suami kita yang dia sah nikah dengan kita. Gak perlu berpisah, di rumah sajalah kita, solat sajalah ke masjid, ke rumah. Anak tetap sajalah solat, kemudian gak usah lagi pergi bermondok. Gak usah berpisah-pisah, di dalam rumah berkumpullah kita terus, tetapi cita-cita kita mati masuk surga. Dan itu bukanlah tertib sahabat. Itu tidak tertib sahabat. Sementara tertib sahabat dan sahabiah itu adalah berpisah untuk datangnya agama dalam kehidupan. Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanggal 12 Jur, sekarang ini tanggal 11. Besok akan memberangkatkan membayar hidayah rombongan-rombongan. Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, zaman sekarang ini tidak ada zaman nisab. Zaman sekarang ini zaman takazah. Tak ada nisab, oh suami saya baru nisab, baru pulang. Tak ada. Jadi kalau baru pulang nggak bisa berangkat lagi, bisa. Tetapi tergantung dorongan daripada ibu-ibu. Tapi apabila satu orang wanita mendorong suaminya keluar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka suami ini akan semangat berangkat. Sebagaimana Amr bin Jamu radhiyallahu anhu, Nabi yang mengatakan uzur, kamu nggak usah berangkat wahai Amr, pulang saja karena kamu sakit. Tetapi satu orang wanita yang paham dalam perjuangan agama, Nabi mentargib Amr pulang ke rumah, tetapi wanita yang paham dengan agama ini menargib Amr untuk berangkat jihad fisabilillah. Apa yang terjadi? Kalah targetnya Nabi dengan targetnya wanita ini. Akhirnya Amr bin Jamu berdoa di depan rumahnya, wahai Allah, aku akan berangkat jihad fisabilillah, maka janganlah engkau kembalikan aku ke rumahku. Akhirnya Amr bin Jamu berangkat dia di jalan Allah dalam keadaan sakit terpincang-pincang. Akhirnya dia mati syahid di jalan Allah. Ini dukungan satu orang istri yang paham agama. Tetapi bila wanita tidak paham agama, bebuih masalah bayan di markas, semua Al-Quran hadis disampaikan, menangis pulang ke rumah untuk berangkat, tak tahan lagi untuk keluar di jalan Allah. Tetapi datang wanita ini tidak paham dengan perjuangan agama, maka dia taskil dengan 3 perkara. Kalau abang pergi keluar, saya pun akan pergi juga keluar. Maka langsung berputar 180 derajat pemikiran laki-laki.
Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki ini nampaknya aja kuat, padahal lemah nih. Nampaknya kuat, padahal lemah. Tetapi wanita nampaknya lemah tapi kuat. Wanita ini nampaknya lemah tapi dia kuat. Salah satu contoh kuatnya wanita ini, lemahnya laki-laki ini, istrinya mengatakan, "Bang, pergi beli benang dulu ke warung." Benangnya warnanya begini, coklat muda. Maka suaminya pergi membeli benang, tetapi tidak ada yang warna coklat muda. Yang ada coklat yang tidak muda, mungkin yang abu-abu. Maka dia beli, maka dia bawa ke rumah. Maka istri mengatakan, "Benang bukan begini yang kupesan." Maka balikkan ini. Nampaknya laki-laki ini kuat, tapi laki-laki ini pergi lagi membalikkan benang ke warung. Wanita nampaknya lemah di dalam rumah, tetapi kuat. Pergi abang cari benang yang warna benangnya coklat muda. Maka laki-laki ini berputar dari warung sana tak ada, warung sini tak ada, warung situ tak ada. Maka pergi lagi ke seberang desa, desa sana tak ada. Maka pergi lagi ke desa sana untuk mencari benang yang warnanya coklat muda. Akhirnya dapat, baru dia bawa ke rumah. Wanita ini perkataannya sedikit saja, "Tukar saja, aku tidak suka dengan benang ini." Maka laki-laki ini yang nampaknya kuat, lemah. Begitulah dalam perjuangan agama ini. Kalaupun seandainya ibu-ibu ini, suami ibu-ibu ini lemah, walaupun sudah ada baru pulang keluar, walaupun sudah belum lagi dapat nisab, tetapi apabila wanita-wanita yang dibalik hijab ini mendorong suaminya keluar di jalan Allah, tidak tertutup kemungkinan suami kita keluar di jalan Allah. Walaupun semua bekal tidak ada. Tapi kalau didorong, tetapi kalau tidak didorong, walaupun serba ada, serba lengkap, serba lapang, tetapi tidak ada dukungan dari wanita untuk memperjuangkan agama ini, yang lapang, yang lengkap, yang cukup pun tidak akan keluar di jalan Allah SWT. Tetapi apabila ada dorongan, walaupun hidup sederhana, yang dibawa pas-pasan, yang ditinggalkan juga pas-pasan, tetapi kan ada dorongan, keyakinan yang benar daripada balik hijab, memberangkatkan suaminya keluar di jalan Allah, maka satu orang laki-laki ini tidak ubahnya seperti Amr bin Jamuh radhiyallahu anhu. Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wanita ini sangat berhajat ini pengorbanan agama ini terhadap wanita. Walaupun wanita ini dia tidak jauhlah, walaupun wanita ini tidak khususi, walaupun wanita ini tidak bayan, walaupun wanita ini tidak mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh laki-laki, tetapi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wanita ini mempunyai peran penting, peran yang sangat vital dalam memperjuangkan agama. Dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka penting, maka doronglah suami kita. Sebagaimana Thailand ditargetkan oleh Masyaikh seketika itu 10.000 jemaah. Maka mereka berpikir, macam mana kita dapat 10.000 jemaah? Ini maujur, waktunya cuma singkat. Maka wanita-wanita ketika itu mereka rela berpuasa dari start keputusan itu sampai waktu jur yang ditentukan. Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ditargetkan 1.000 jemaah, maka keluar 1.200 jemaah. Maka datang keberkahan dari Allah. Duku, tak ada duku yang paling baik kualitasnya daripada selain daripada duku Bangkok. Tak ada durian yang paling bagus kualitasnya daripada durian Bangkok. Tak ada mutu karet getah yang paling baik di dunia ini kecuali mutu getah karet dari Bangkok, Thailand. Datang keberkahan dari Allah. Mereka, kalau kita di sini pergi menderes getah, berangkat jam 5 pagi, pulang jam 2 siang. Membawa anti nyamuk ke Ancak.
Tetapi orang di sana tidak. Mau pergi menderes, suami istri pakai double kabin. Maka mereka kerja 2 jam, maka mereka pulang. Mereka istirahat di pondok-pondoknya. Pulang dengan double kabin. Datang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hari muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ulama kita mengatakan kemarin musyawarah suro Indonesia di Medan, seluruh penanggung jawab seluruh Indonesia berkumpul di Medan, Sumatera Utara. Suro Indonesia mengatakan, Maulana Ahli Mafuzi, dia mengatakan terjadinya seluruh masalah, seluruh permasalahan yang ada pada negara kita ini, pada tempat kita ini, yang ada corona lah, yang ada inilah, yang ada demo lah, yang ada kesempitan lah, yang ada macam-macam, itu bukanlah ulah siapa-siapa, itu karena rusaknya amal orang Islam, karena rusaknya amal kita. Maka datanglah azab dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jur ini adalah tangga pengorbanan. Kesempatan bagi kita untuk meningkatkan pengorbanan. Maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keberangkatan jemaah besok, maka hendaklah berfikir bagaimana suami saya ada namanya di dalamnya. Jangan fikirkan. Pikirkanlah keberangkatan. Jangan fikirkan yang meninggalkan. Dorong, maka akan datang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Satu orang wanita yang mendorong suaminya keluar di jalan Allah, maka harus memuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dia ikhlas dalam keadaan senang maupun susah, maka dia berangkatkan suaminya keluar di jalan Allah, maka wanita ini lebih duluan masuk surga 500 tahun lebih duluan daripada suaminya dihiasi, didandani oleh bidadari di dalam surga, menunggu suaminya 500 tahun. Maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kepahaman sahabiah. Inilah kepahaman sahabiah terhadap agama ini. Jauh bedanya. Al-Fatihah, nabinya, Allahnya. Allah sahabat dan sahabiah tetap Allah kita juga. Nabi sahabat dengan sahabiah tetap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat sahabat dengan sahabiah tetap zuhur, asar, maghrib, isya. Rakaatnya subuh 2 rakaat, asar, zuhur 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Salat tahajudnya tetap seperti itu. Tetapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang membedakan mereka dengan kita adalah keyakinan dan semangat untuk memperjuangkan agama. Mudah-mudahan dengan asbab ceramah bayan kita yang singkat ini bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepahaman kepada kita sebagaimana kepahaman sahabat dan sahabiah. Amin ya rabbal alamin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Ya awwalal awwalin, ya akhirul akhirin, ya zal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya rabbal alamin. Ya mujibus sa'ilin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallahi rabbil arsyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka mujibati rahmatik wa adha'imma maghfiratik wal ghanimata min kulli bir wassalamata min kulli ismin la tad'alana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan min hawa'ij dunya wa 'adzabil akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahim. Ya Allah, berkahilah pertemuan kami ini. Berkahilah ya Allah pertemuan kami ini. Jadikanlah asbab hidayah bagi umat seluruh alam. Ya Allah, besok kami akan istimak mengadakan jur. Mudahkanlah ya Allah, sesaudara kami akan keluar jalan ya Allah. Selesaikan masalah mereka, lunaskanlah hutang-hutang mereka. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibas Sa'ilin. Sesungguhnya tidak ada daya dan kekuatan kami Allah. Kami lemah, kami doib, kami bodoh, kami tak punya apa-apa dan tak memiliki apa-apa. Ya Allah, Engkaulah segala-galanya, dan Engkau maha mengetahui tentang kehidupan kami Allah. Engkau mengetahui tentang keadaan kami Allah. Berilah pertolongan kepada kami Allah. Berilah bantuan kepada kami Allah. Ya Allah, Engkau ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami, kekurangan kami, kelemahan kami dan kebodohan kami. Ampunilah dosa ibu kami, ayah kami Allah. Kalau mereka masih hidup, Engkau berilah hidayah kepada mereka. Kalau mereka sudah meninggalkan kami, maka lapangkanlah kuburnya. Bebaskanlah mereka dari azab kubur. Berikan kepada mereka nikmat dalam kubur.
Ya Allah, ampunilah dosa istri kami, dosa suami kami, anak-anak kami. Ya Allah, jadikanlah istri kami wanita yang solehah. Jadikanlah suami kami suami yang soleh. Jadikanlah anak kami anak yang soleh dan solehah. Da'i dan da'iyah, hafiz dan hafizah, alim dan alimah. Kau pertolongan kepada kami, bantuan kepada kami Allah untuk mendidik anak kami supaya mereka bertakwa kepada Engkau. Ya Allah, bantulah kami ya Allah, mendidik anak kami supaya menjadi orang yang bertakwa kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Rahman Rahim. Anak kami adalah warisan ya Allah, titipan dari Engkau ya Allah, akan kami bertanggungjawabkan nanti di akhirat ya Allah. Ya Allah, ya Rahman Rahim, dan kami tak mampu mendidik anak. Kami lemah, kami tak ada kekuatan. Ya Allah, Kau bimbinglah anak kami. Kau bimbinglah mereka ya Allah kepada jalan yang Kau ridho ya Allah. Ya Allah, ya Rahman Rahim, yang mujib as-sa'il. Hidupkanlah kami dalam keadaan beriman, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, ampunlah ahli keluarga ini ya Allah, ahli rumah ini ya Allah. Jadikanlah rumah ini tempat pertemuan ya Allah, usaha agama. Jadikanlah orang-orang yang ada di rumah ini beserta anak-anaknya menjadi orang-orang yang soleh dan solehah, menjadi orang bertakwa. Ya Allah, ya Rahman Rahim, ya mujib as-sa'ilin, kami tak pandai berdoa ya Allah. Tapi begitu banyak keinginan hati kami yang akan kami utarakan kepada Engkau ya Allah. Tapi kami lemah, kami pun tak ada kekuatan, tak pandai berdoa ya Allah. Tunaikanlah segala hajat dan keinginan kami ya Allah, walaupun belum ya Allah terucap dari lisan kami. Hidupkanlah kami dalam keadaan iman, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Bebaskanlah kami dari azab kubur, mahsyar, sirat, mizan. Masukkanlah kami ke dalam surga ya Allah bersama orang-orang yang Engkau ridho ya Allah. Kabulkanlah doa dan keinginan kami Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alal mursalin. Alhamdulillah. Boleh kalau ada kartu kertasnya boleh ditaskil maka dikeluarkan. Subhanallah wa bihamdihi. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal